niku lek sampean tanglet kehancuran dunia niki termasuk iman menika nggih. Hancure donya niki masuk negara pun nggih. Sanes tiyang bodoh. Sanes tiyang boten ngerti. Yang menghancurkan dunia ini sesungguhnya orang-orang yang pandai, terutama ngerti wis gak oleh hukume kaya ngono, gak oleh dilakoni termasuk korupsi nek negara. Sing korupsi sinten? Yang pinter apa yang bertitel? Yang pandai, yang bertitel. Juga oknum-oknum yang berseragam pejabat. Nah, di negara iki rusake duduk krono masyarakate sesungguhnya. Sanes nggih tiang-tiang ingkang dipilih diamanati oleh masyarakat ingkar. Sehingga akhirnya nggih korupsi, nggih segala cara menika termasuk narkoba, termasuk perdagangan ilegal menika nggih termasuk narkoba menika. Maka hancurnya negara ini lantaran adalah orang-orang yang pandai dan bertitel. Lek wong ndak ngerti gak kira no wani, biasa wong ndak ngerti, biasa wong sing dianggap bodoh di hadapan Allah iku wong jujur. Di hadapan mereka kayak orang bodoh sehingga bahasa bodoh nggih megelno ati. Nah, iku kenyataannya orang ini adalah orang yang jujur, orang yang bodoh meniku wis. Jadi hancurnya negara ini karena orang-orang yang pandai dan bertitel, tidak amanah kepada masyarakat, mengkhianati negaranya. Maka Allah mengingatkan melalui syariat, sapa besok sing mengkhianati negaranya, akhir kiamat nanti akan kubangunkan lagi dengan perwujudan yang paling hina, termasuk kewan sing paling welek kalau orang mengkhianati negaranya. Nah niku Mas Wahid nggih termasuk korupsi, termasuk napa niku wau. Lek hitungan perang ancene lek negara dijajah wong liya, dia perang mati syahid. Kalau yang menjajah niku wau Islam secara mati perang hitungan perilakunya. Nah niku urusanipun Allah wis, karena dia menjajah karena tugas negara yang dilaksanakan, tapi mati di dalam perang, dia diadili oleh Allah dengan perilakunya sehari-hari. Nah niku dadase mboten termasuk mangke lek kiamat mati ditangekaken dengan wujud kewan sing paling jahat, yang paling bengis, mboten sing napa ditangekaken yaumil akhir nanti dugi kuburan sing raine bengis, sing wajahe kaya kewan ingkang paling jahat, nggih orang-orang yang berkhianat kepada negaranya. Nggih termasuk enten lebete orang yang bertitel oknum pejabat agama sing nika lho, dana korupsi nika nggih besok urusanipun Allah. Cukup mawon kita tingali dados ajaran lek ancen diamanati dadi ten diamanati ten warga sekitar, masih kelas RT RW nggih Mas Diman nggih kudu amanah satemenane. Mongko niku mboten dados ancaman pelaksana ingkang ditakdiraken Allah dalam keadaan dihidupkan lagi dengan bermuka hewan yang paling bengis. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.